Salat dan akhlak. Yang harus didahulukan adalah akhlak. Memang salat itu kewajiban agama, tetapi salat itu pun harus didahului dengan akhlak dan harus diakhiri dengan akhlak. Jadi salat itu harus diantarkan dengan akhlak dan harus berakhir dengan akhlak. Karena itu Al-Quran mengatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang sejati itu adalah sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Alhamdulillah, hari ini saya dapat berjumpa lagi dengan saudara-saudara. Alhamdulillah, pagi ini saya dapat berkunjung lagi ke rumah saudara atau ke kendaraan ketika saudara berangkat ke kantor atau ke tempat mana saja. Terimalah salam saya yang pertama dalam pertemuan yang penuh bahagia sekarang ini. Saya betul-betul merasa berbahagia dapat berjumpa lagi pada acara seperti acara pagi ini. Dalam perjalanan saya mengelilingi seluruh dunia, di antara beberapa hal yang saya kenang dari tanah air, among a few things yang saya kenang di tanah air adalah pertemuan rutin dengan saudara setiap pada subuh di sini. Izinkanlah saya sekarang menceritakan sebagian kecil dari kesan yang saya peroleh dari perjalanan saya yang panjang. Saya diundang oleh sebuah lembaga, sebetulnya pusatnya di Jerman, tetapi mereka mempunyai pusat di Basel, di Swiss. Mereka mengundang tokoh-tokoh agama dari berbagai agama di dunia untuk menceritakan tentang pandangan agama masing-masing berkenaan dengan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Saya mendapat porsi untuk menjelaskan tentang bagaimana Islam memandang orang lain yang menderita dan bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menolong orang-orang yang mengalami penderitaan. Judul yang diberikan kepada saya adalah The Ethic des Helfens in Islam. Bagaimana etika memberikan pertolongan di dalam Islam. Dan saya adalah satu-satunya peserta muslim di dalam ratusan para peserta kongres di tempat itu. Dan saya menggunakan pertemuan itu untuk mendakwahkan keindahan ajaran Islam kepada mereka. Walaupun setelah itu saya memperoleh beberapa pertanyaan yang sebetulnya lebih bersifat menguji. Saya merasa seakan-akan saya diuji dalam sebuah sidang doktor di hadapan para guru besar dari seluruh dunia. Baiklah, kita tinggalkan kesan itu dan saya ingin menceritakan apa yang saya dengar secara singkat dari berbagai acara yang disampaikan di sana. Seorang yang mempunyai latar belakang agama Kristen dan menjadi guru besar etika di Universitas Bern bercerita mengapa kita perlu menolong orang lain, mengapa kita perlu membantu orang lain, kenapa kita harus memberikan perhatian yang tulus kepada orang lain di sekitar kita. Lalu dia berbicara, kita harus memberikan perhatian kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, karena dua alasan yang utama, kata dia. Pertama, manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidak bisa hidup dan tidak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuan dan pemeliharaan orang lain, tanpa perlindungan dan pertolongan orang lain. Pemeliharaan, perlindungan, pertolongan itu dia sebut sebagai Seelsorge. Dia mencoba menjawab pertanyaan, mengapa kita harus menolong orang lain?
Mengapa kita harus membantu orang lain? Warum sorgen wir für andere? Mengapa kita harus membantu orang lain? Salah satu jawabannya ialah karena kita adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kalau sekarang saudara-saudara hidup, kalau saudara sekarang bisa menarik nafas, kalau saudara masih bisa mendengarkan, kalau sekarang ini, itu karena jasa sejumlah orang. Ribuan, mungkin jutaan orang yang telah menyumbangkan jasanya bagi saudara. Hanya untuk mendengarkan radio saja, kita tidak bisa menghitung jumlah orang yang berjasa. Berapa orang di radio yang berkhidmat untuk acara ini? Ada ratusan orang yang berusaha mengembangkan teknologi radio, kemudian menyediakan acara ini kepada saudara. Tanpa pernah saudara minta kepada mereka. Tanpa pernah saudara ajukan permohonan kepada mereka. Tiba-tiba mereka bekerja sama, ratusan orang jumlahnya, para teknisi, para operator, para kru radio, untuk menyediakan acara ini bagi saudara. Dan mengapa para operator ini, para kru, kemudian para pembawa acara bersedia untuk berkhidmat kepada saudara? Karena ada sejumlah orang juga yang berusaha berkhidmat kepada mereka untuk menyelenggarakan acara ini. Ada employer yang membayarkan gaji para kru itu, tapi juga ada pimpinan yang mengawasi pekerjaan mereka. Ada sejumlah orang hanya untuk mendengarkan radio saja. Belum lagi tempat ketika saudara mendengarkan radio sekarang ini. Misal saudara duduk, apakah itu di kamar muka, di kamar depan, atau di kamar tidur saudara. Bayangkanlah tempat yang saudara duduki sekarang ini. Ribuan, jutaan orang menyumbangkan tenaganya untuk menghasilkan tempat yang saudara duduki sekarang ini. Kalau saudara duduk di atas kursi, bayangkanlah ribuan pekerja yang menebang kayu di hutan. Kalau kursi itu kursi kayu, kemudian ada yang mengolah kayu itu, ada yang mendistribusikan kayu itu, ada yang membentuk kayu itu menjadi potongan-potongan serpihan-serpihan. Ada orang yang kemudian merancang sebuah kursi, ada orang yang menghias kursi itu, kemudian ada orang yang menjualnya, ada yang mengantarkannya kepada saudara. Jutaan orang terlibat hanya untuk memberikan kepada saudara sebuah tempat duduk yang sekarang saudara nikmati. Jadi betapa banyaknya orang yang berjasa memberikan kepada kita kenikmatan di dalam hidup ini. Kemudian dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia adalah makhluk yang tidak bisa tetap hidup. Ketika dia dilahirkan, dia tidak bisa hidup lama kalau tidak ada orang lain yang merawat, menjaga, dan memelihara dia. Bayangkanlah kambing yang baru dilahirkan. Beberapa menit kambing itu sudah mulai mengangkat tubuhnya, dan setelah itu juga dia sudah mulai membersihkan dirinya. Hanya beberapa menit setelah itu, kambing itu sudah mulai berjalan mendekati ibunya. Sementara saudara dulu, begitu dilahirkan, saudara berada dalam keadaan yang sangat lemah. Saudara tidak berdaya apa-apa, boro-boro bisa berjalan mendekati ibu. Saudara berada dalam keadaan lemah, tidak berdaya, digolekkan kemana saja, mirip seperti jenazah. Digolekkan kemana, digerakkan kemana. Sekiranya waktu saudara lahir, di sekitar saudara tidak ada orang lain yang menjaga saudara, saudara tidak akan bisa mendengarkan radio sekarang ini. Ketika saudara datang, Allah masukkan rasa kasih sayang kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan di situ terlibat juga jutaan orang yang bersama-sama bekerja untuk membantu memelihara saudara. Tiba-tiba Allah memasukkan rasa kasih sayang kepada ibu. Tiba-tiba Allah masukkan air susu kepada seorang perempuan yang sebelumnya tidak mempunyai air susu itu. Allah masukkan air susu itu kepada ibu karena saudara sangat memerlukan air susu ibu itu. Bandingkanlah itu misalnya dengan penyu. Binatang penyu itu biasa pergi ke pantai,
Dia menyimpan telurnya di pinggir pantai, dan setelah itu dia berangkat lagi ke lautan. Kelak anak-anaknya itu akan menetas dan rame-rame berjalan ke lautan, walaupun ditinggalkan oleh ibunya. Itu binatang, tapi manusia adalah makhluk yang lemah. Ketika dia dilahirkan, dia memerlukan waktu bertahun-tahun. Dia perlukan waktu paling tidak 1 tahun untuk bisa berjalan. Kadang-kadang terlambat 2 tahun baru dia bisa berjalan dengan tegap. Bahkan sampai 2 tahun pun dia masih bergantung kepada perlindungan, penjagaan, dan perawatan orang di sekitarnya. Jadi manusia adalah makhluk yang hanya bisa hidup dengan penjagaan orang lain. Kata Profesor Morgenthau yang berbicara dengan judul makalah yang sangat menarik, sebuah lirikan dari orang, sebuah pandangan mata dari orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, ketahuilah bahwa mereka semua telah berjasa memelihara, menjaga, melindungi kita dan menolong kita sampai kita bisa menikmati kehidupan sekarang ini. Karena itu tidak ada balas jasa yang paling baik dari kita yang bisa kita berikan kepada mereka, selain kita pun harus memberikan perhatian kepada mereka, menolong mereka, membantu mereka, berkhidmat kepada mereka sebagai ungkapan terima kasih lantaran kehidupan kita sekarang terjadi karena bantuan mereka itu semua. Saya teringat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Malam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa saja di antara kita yang tidak mau membantu orang lain, yang acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain, yang mengabaikan orang-orang di sekitarnya, adalah orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islamlah yang mengatakan bahwa semua makhluk itu adalah keluarga Allah. Al-khalqu iyalullah. Seluruh makhluk ini adalah bagian dari keluarga besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang mengurus keluarga itu semua. Kemudian Rasulullah bersabda, dan makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang paling banyak memperhatikan hamba-hamba Allah yang lain. Jadi makhluk yang paling dicintai Allah, hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang paling memperhatikan anggota-anggota keluarga besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa kita sudah sampai kepada acara untuk tanya jawab sekarang ini. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan oleh-oleh ini pada pertemuan esok hari. Tapi untuk pertemuan pagi ini, marilah kita ingat bahwa apa yang saudara nikmati sekarang ini adalah jasa sejumlah orang yang tidak terhitung. Dan orang itu adalah orang-orang lain. Sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka, marilah kita berikan bantuan, perhatian, pertolongan kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada mereka. Agar kita digabungkan, kata Rasulullah, bersama orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bersyukur kalian sebelum kalian berterima kasih kepada orang-orang yang lewat mereka Allah mengalirkan nikmatnya kepada kalian. Saya ingin mendengar juga suara dari para pendengar yang saya rindukan selama ini. Silakan. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya fidyah orang yang sudah meninggal? Saya itu menikah dengan seorang duda cerai, kemudian bekas istrinya sudah menikah lagi, dan sebulan yang lalu meninggal. Suaminya itu telepon ke saya kalau suami saya itu harus membayar fidyah selama dia dalam masa perkawinan yang dulu. Padahal dia itu usianya dulu masih muda lah, sekitar umur 30-an. Saya mau tahu ada nggak hukumnya gitu loh kalau saya harus membayar fidyah itu. Hanya itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu mungkin bisa mendengarkan sambil di mobil ini beberapa hal penting tentang fidyah. Fidyah, arti sebenarnya dalam bahasa Arab, fidyah itu tebusan. Dari kata fada, yafdi fidyatan. Artinya menebus. Menebus beberapa kewajiban yang tidak bisa dijalankan. Fidyah itu pertama bisa dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Kalau ada seorang yang punya kewajiban berpuasa, tapi karena ketidakmampuan, karena uzur, karena halangan yang besar, dia tidak bisa menjalankan ibadah puasa itu. Juga tidak bisa mengkodoknya pada waktu yang lain. Dianjurkan baginya untuk membayar fidyah. Jadi fidyah itu adalah tebusan sebagai pengganti atas kewajiban yang tidak bisa dipenuhinya. Seorang yang hamil misalnya, kemudian karena kehamilannya dia tidak dapat menjalankan ibadah puasa, dia dapat menebus ibadah puasa yang ditinggalkannya dengan membayar fidyah. Juga orang-orang yang melanggar satu ketentuan tertentu di dalam agama, dia harus membayar fidyah. Sebagian mazhab mengatakan, misal kalau ada orang yang meninggal dunia, dan ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan ibu. Kalau seorang bapak meninggal dunia, kemudian dia tidak sempat menjalankan puasanya karena sakit dan sebagainya, anaknya boleh membayarkan fidyah buat bapaknya itu, membayarkan fidyah. Tapi kalau orang tuanya meninggal dunia dan dia misalnya tidak sempat sholat, itu tidak dibayar dengan fidyah, tapi sholatnya itu bisa dikodok oleh anaknya, bukan oleh istrinya atau oleh keluarga yang lain. Nah, jadi saya tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi kepada suami ibu itu. Sekiranya suami ibu itu ada beberapa kewajiban agama yang tidak bisa dijalankan, ibu tidak punya kewajiban membayar fidyah baginya. Karena ibu bukan anaknya, ibu adalah istrinya. Sekali lagi secara singkat, fidyah dilakukan sebagai tebusan atas kewajiban-kewajiban agama yang ditinggalkan. Fidyah itu dibayarkan oleh yang bersangkutan, yang melanggar itu, atau kalau yang bersangkutan itu sudah meninggal dunia, dibayarkan oleh anaknya. Tapi itu hanya dalam kasus-kasus tertentu. Itu juga menurut sebagian mazhab. Misalnya untuk salat, tidak ada mazhab manapun yang mengatakan bahwa salat bisa ditebus dengan fidyah, membayar sejumlah uang kepada orang. Tapi misalnya kalau dia tidak puasa, sebagian mazhab ada yang membolehkan keluarganya untuk membayarkan fidyah bagi orang tua yang sudah meninggal dunia itu. Jadi dengan ketentuan-ketentuan itu, saya kira ibu bisa menarik kesimpulan sendiri apakah ibu harus membayar kewajiban fidyah itu atau tidak. Kami memahami Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan ternyata saya meneliti ibadah itu juga sepasang. Ada ibadah makruh, ada ghairu makruh. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Nah kelihatannya pagi ini Pak Ustadz banyak memberikan contoh-contoh ibadah sosial gitu. Kalau ibadah ritual, Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tapi dalam hal ibadah sosial, Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Atau irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa saja yang di bumi, maka kamu akan disayang oleh siapa yang di langit. Atau firman Allah, walladzina amanu billahi wa rasulihi walam yufariqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya dan tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, kalau Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian pemahaman agama ini juga ternyata saya lihat ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang pakai sistematika, ada yang tanpa sistematika. Yang pakai sistematika ternyata mudah, dan kalau tanpa sistematika ternyata sulit. Nah rupanya Pak Ustaz, pengetahuan saya,
pemahaman Islam, pemahaman agama apa saja yang ada di negara kita ini belum pakai sistematika, sehingga akhirnya antara yang ritual dan sosial itu campur aduk jadi satu, sehingga orang beragama sendiri berpecah belah. Sampai sekarang ini menonjol sekali perpecahannya umat beragama di negara kita, termasuk umat Islam itu sendiri. Nah, ini bagaimana fenomena yang ada di negara kita seperti ini? Apakah betul bahwa pemahaman agama itu belum menggunakan sistematika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi dari Pak Arif. Yang pertama, memang ajaran agama Islam itu kalau disimpulkan terdiri dari dua hal. Kalau seluruh ajaran agama Islam itu disimpulkan, kesimpulannya itu sederhana saja, hanya dua hal, yaitu beribadat kepada Allah dan berkhidmat kepada sesama manusia. Beribadat kepada Allah itulah yang oleh Pak Arif disebut sebagai ibadah ritual, dan berkhidmat kepada sesama manusia itu yang disebut ibadah sosial. Memang kedua-duanya itu harus dijalankan bersama-sama. Dalam ibadah ritual kita memang melakukannya secara individual. Jadi kalau kita beribadat di dalam Islam, kita beribadat masing-masing. Tidak bisa kita kerjasama dalam ibadat dengan orang-orang di luar agama. Tapi dalam ibadah sosial, seperti menolong orang miskin, membantu orang yang teraniaya, membela orang yang dizalimi, kita bisa bekerja sama dengan agama apapun dalam menolong orang lain. Karena itu kelirulah kalau misalnya kita protes karena ada orang-orang Kristen yang membantu orang-orang miskin di sekitar kita. Lalu kita protes. Bukan protes, malah kita harus ajak mereka kerjasama. Mari kita bantu bersama-sama orang miskin di sekitar kita itu. Adapun kalau ada orang-orang Kristen dengan bantuan itu mengajak orang lain kepada agama mereka, itu di luar tanggung jawab kita. Dan saya kira setiap agama biasanya ingin membantu orang lain sesuai dengan ajaran agamanya. Dan orang Kristen yang ikhlas pun pasti akan membantu tanpa ada iming-iming untuk mengajak orang lain masuk ke dalam agamanya. Di dalam pertemuan saya di Basel, di Swiss beberapa waktu yang lalu, orang Kristen yang membantu orang lain dengan maksud untuk mengubah agamanya dikecam habis-habisan oleh para peserta konferensi itu. Karena katanya kalau kita memperhatikan orang lain, perhatian kita haruslah perhatian yang tulus, tanpa ada niat-niat yang tersembunyi untuk mengajak orang lain masuk di dalam golongan kita. Dan saya kira begitu juga di dalam Islam. Oke, itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, saya kira Pak, apa yang menyebabkan kacaunya bangsa ini bukan hanya karena sistematika belajar agama Islam. Tidak kurang-kurangnya orang membuat sistematika tentang ajaran Islam itu. Dan dari sistematika yang dibuat oleh para ulama itu lahirlah beberapa ilmu. Ada yang disebut ilmu fikih, itu upaya untuk mensistematikakan bagaimana cara ibadat kepada Allah dan bagaimana cara berkhidmat kepada sesama manusia, dirumuskan di dalam kitab fikih. Ada tasawuf yang juga berusaha melakukan sistematika tentang ajaran Islam yang berhubungan dengan segi-segi hati kita, segi-segi ruh kita, segi-segi keruhanian kita. Jadi sekali lagi ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya kekacauan di negeri ini dan memerlukan pembahasan yang sangat terperinci. Baik, pertanyaan yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaan saya sih cuma singkat aja. Mungkin nggak kira-kira Bapak akan menuangkannya dalam tulisan, karena buat saya pasti akan menarik. Karena di situ ada pengalaman berbagi cerita dengan agama lain ya, dalam pemecahan masalah atau apa gitu. Karena buat saya kepingin gitu melihat bahwa Islam itu memecahkan masalah dengan cara yang waktu itu Bapak pernah sebut pastoral counseling gitu ya Pak ya. Jadi bukan cuman kasih ceramah terus kayak ceritanya ini salah, ini betul, tapi sebagai suatu pemecahan masalah gitu. Kapan Bapak akan menuangkannya dalam bentuk tulisan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan mencoba menuliskannya di dalam tulisan.
Boleh jadi mungkin saya kirimkan ke media atau saya kirimkan melalui media saya sendiri. Saya punya media At-Tanwir, dan mungkin dalam rangkaian tulisan di At-Tanwir kita akan kirimkan kepada ibu pada saat yang diperlukan. Mungkin untuk mendapatkan At-Tanwir itu, ibu bisa berhubungan juga saya kira dengan pengajian sehati atau pengajian tazkiyah. Di situ saya 2 minggu sekali menurunkan tulisan-tulisan yang antara lain berisi pengalaman-pengalaman yang saya hadapi di dalam perjalanan hidup saya. Pada pertemuan di Basel itu juga saya menulis sebuah makalah yang tadi saya sebut judulnya The Ethic, the Elephants in Islam. Dan makalah ini kalau ibu tertarik juga mungkin bisa saya kirimkan. Walaupun ini masih tertulis di dalam bahasa Jerman, siapa yang berminat boleh mengambil makalah saya yang berjudul The Ethic, the Elephants in Islam. Assalamualaikum Kang Jala. Saya sering melihat banyak orang yang berbuat baik tapi ia tidak sholat. Atau sebaliknya ada orang yang rajin sekali sholat tapi dia tidak pernah berbuat baik. Pertanyaan saya sebenarnya mana yang harus didahulukan, sholatnya atau akhlaknya gitu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dari kecil sudah diberikan karunia dari Allah. Saya bisa melihat hal-hal yang kadang-kadang orang lain tidak bisa lihat gitu. Sebenarnya apa sih Allah memberikan karunia itu kepada saya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sedang berpikir tentang karunia ibu saya. Saya mulai dari yang kedua aja. Apapun karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah sebuah amanat yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya untuk membantu orang lain, untuk melindungi orang lain, untuk menolong orang lain. Jadi kalau ibu mendapat karunia bisa melihat hal-hal yang gaib misalnya, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, pergunakanlah kemampuan itu untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain, bukan untuk merusak atau mengganggu orang lain. Apapun karunia yang Allah berikan kepada kita adalah amanat yang harus kita pergunakan untuk berkhidmat kepada sesama manusia. Karena itulah Al-Quran mengatakan salah satu ciri orang yang takwa ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang memberikan kepada orang lain rezeki yang sudah kami anugerahkan kepada mereka. Kemudian pertanyaan yang pertama, salat dan akhlak. Yang harus didahulukan adalah akhlak. Memang salat itu kewajiban agama, tetapi salat itu pun harus didahului dengan akhlak dan harus diakhiri dengan akhlak. Jadi salat itu harus diantarkan dengan akhlak dan harus berakhir dengan akhlak. Karena itu Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat yang sejati itu adalah salat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi kalau ada orang sholat, tapi akhlaknya buruk, dia sebetulnya belum melakukan sholat. Dia tidak termasuk kepada ayat inna sholata. Sesungguhnya sholat itu, kata Al-Quran. Indeed the prayer is. Jadi sholat yang sebenarnya itu, sholat yang sesungguhnya itu adalah sholat yang tanha anil fahsyai wal munkar, yang mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Apa mungkin ada orang yang salat tapi tidak bisa mencegah kemungkaran dan kekejian? Ada, dan itu salatnya bukan salat yang sebenarnya. Karena salat yang sebenarnya harus dimulai dari akhlak, diantarkan dengan akhlak, dan diakhiri dengan akhlak. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku hanya akan menerima salat dari orang-orang yang merendahkan dirinya kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku yang lain, yang menyayangi orang-orang yang mendapat musibah, dan orang-orang yang tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa di antara kita yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tanyakan bagaimana cara sholatnya, tapi bagaimana akhlak orang yang sholat itu. Sholat yang diterima adalah
Sholat yang melahirkan akhlak yang mulia. Dahulukanlah akhlak di atas fikih. Seperti judul buku saya yang terakhir diluncurkan, sambil sekaligus mengiklankan buku ini. Dan dengan itu saya kira kita sudah sampai kepada akhir. Marilah kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya keberuntungan, dan akhirnya kebahagiaan. Jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang mempunyai hati yang bahagia apabila berbuat baik, dan yang cepat memohon maaf apabila berbuat salah. Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istaghfaru wa idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.